The Father searches the heart, now the Holy Spirit. So I'm going to give you a very good translation. Ya, saya akan coba membantu saudara dengan penerjemahan ini. It's something like this: God who searches our hearts. Ya, Tuhan yang menyelidiki hati kita. He knows our desires. Dia tahu kerinduan hati kita. Yet He also, Tetapi Dia juga, that word juga, you can put the word juga in here. Basically, He also tapi Dia juga knows, understands the desires of the Holy Spirit. yaitu mengerti keinginan daripada Roh Kudus. So God looks at our hearts, He knows what we need, Ya, Tuhan ketika melihat hati kita, Dia tahu apa yang kita but butuhkan. He also knows what the Holy Spirit desires. Tetapi Dia juga tahu apa yang diinginkan oleh Roh Kudus. And He said, because the Holy Spirit prays for us Dan karena Roh Kudus berdoa untuk kita in perfect harmony dalam sebuah keharmonisan yang sempurna with God's plan dengan rencana Tuhan and our destiny. dan tujuan hidup kita. Hallelujah. Haleluya. So the Holy Spirit prays perfectly according to God's plan and our destiny. Jadi Roh Kudus berdoa untuk kita sesuai dengan rencana kita dan sesuai dengan rencana Tuhan bagi hidup kita. Now to understand it even more, let's look at 1 Corinthians chapter 14 verse 4. Untuk memahami ini lebih lanjut, kita akan lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-14. It says, if I pray in an unknown tongue, my spirit prays, but my understanding is unfruitful. Ya, ayat 14. Dikatakan, jika aku berdoa dalam bahasa roh, roh pula yang berdoa, tetapi akal budiku tidak pun berdoa. Now, a correct translation or an expanded translation says this: Terjemahan yang tepat berkata seperti ini. my spirit, Rohku by the Holy Spirit within me, bersama dengan Roh Kudus yang ada di dalam diriku prays. berdoa. In other words, my human spirit, Artinya roh manusiaku in partnership with the Holy Spirit, berpartner dengan Roh Kudus prays. berdoa. Amen. Amin. So, what is your spirit? Jadi siapa rohmu itu? The Bible says we are spirit, Alkitab soul, katakan and body. kita adalah makhluk roh yang memiliki jiwa tinggal di dalam tubuh. So when we are born again, the life of Jesus comes into our spirit. Jadi ketika kita lahir baru, kehidupan Kristus masuk ke dalam roh Our kita. spirit is born again. Roh kita yang menjadi lahir baru. And our spirit contains the perfect life of Jesus. Dan roh kita berisi kehidupan Yesus yang sempurna. All the resources we need Semua sumber-sumber yang kita is butuhkan in our spirit. ada di dalam roh Because kita. our spirit is not in connection, it's not linked to the Holy Spirit. Dan sekarang roh kita berhubungan dengan Roh Kudus. And so our Christian walk basically is to release the life of the Spirit. Jadi kehidupan kekristenan kita mendasarnya adalah untuk melepaskan kehidupan Roh Kudus Into our soul, ke dalam jiwa our kita, mind, will, and emotions, dan yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak kita, and eventually it can also be released into our bodies. dan juga bisa dilepaskan ke dalam And that's jasmani kita. called discipleship. Itulah yang disebut dengan It's komunitas. step by step releasing that life in your spirit into other areas of your life. Kita sedikit demi sedikit melepaskan kehidupan Kristus di dalam hidup kita. Now the Bible says in Proverbs chapter 20 verse 7, Alkitab katakan di dalam Amsal 20 ayat yang ke-27 that the spirit of man is the lamp of the Lord, bahwa searching the inner things of his heart. roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Your spirit is like a torch. Ya, roh kita itu seperti senten It searches the deep things of your life. yang menyelidiki jauh ke dalam dasar hatimu yang terdalam. So your human spirit Jadi roh manusiamu knows exactly what you need. tahu benar-benar apa yang kau butuhkan. He knows all your fears, all your worries. Dia tahu semua ketakutanmu, semua kekhawatiranmu, semua kerinduanmu. He knows you better than your mind knows you. Dia mengenal engkau lebih daripada
pikiranmu mengenal Engkau. And now your human spirit Dan sekarang manusia rohmu forms a partnership with the Holy Spirit. membentuk sebuah persekutuan dengan Roh Kudus. And together Dan bersama-sama they pray according to the will of God. mereka berdoa sesurut dengan kehendak Bapa di And that surga. happens when we start praying in tongues. Dan itu hanya terjadi ketika kita mulai berdoa dalam bahasa roh. So let's look at 1 Corinthians 2:11. Jadi mari kita lihat 1 Korintus pasal 2 ayat yang It ke-11. says, and what man knows the things of man except the spirit of man that is in him? Jadi katakan 1 Korintus 2 ayat 11. Amen. Boleh. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? And then so the Holy Spirit, your human spirit knows what's in you. It knows everything about you. Roh manusia kita tahu apa yang ada di dalam diri And kita. it says, and so no one knows the things of God except the Spirit of God. Kemudian selanjutnya dikatakan demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. So what happens when we pray in tongues? Jadi apa yang terjadi ketika kita berdoa dalam bahasa roh? Our human spirit knows exactly what we need. Ya, roh manusia kita mengerti apa yang kita butuhkan. And the Holy Spirit knows perfectly the will of God. Dan Roh Kudus mengerti dengan sempurna kehendak Bapa di And surga. when we pray in tongues, they form a partnership. Dan ketika kita berdoa dalam bahasa roh, terbentuklah sebuah hubungan antara roh kita dan roh manusia. Dengan Roh Kudus. Dan They pray bersama-sama according to the perfect will of God. mereka berdoa seturut dengan kehendak Bapa di surga. Amen. Amin. Now another scripture is 1 Corinthians 14 verse 2. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. It says, he who speaks in a tongue does not speak to men, but to God, who understands him. And for no one understands him. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Amen. Amin. So he who speaks praise in tongues speaks mysteries to God. Jadi siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, dia berbicara tentang misteri Tuhan. And nobody understands. Dan tidak ada orang lain yang You know, mengerti. your mind often doesn't understand what you're Ya, saying. pikiran manusia kita tidak akan mampu mengerti akan hal And it itu. goes on to say, in the spirit he speaks, for in the spirit he speaks mysteries. Dikatakan sebab secara misteri dia menceritakan rahasia. Things that you don't know about. Ya, mengenai hal-hal yang kita tidak ketahui. Amen. Amin. And then I'm going to look at one more verse. Selanjutnya satu ayat lagi. It's in Ephesians chapter 3 verse 20. Di dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Can I ask you to read it together? Mari kita baca bersama-sama. Efesus 3 ayat 20. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amen. Amin. Amin. We only look at the first part of that. Ya, selalu kita hanya melihat ke bagian awalnya saja. God is able to do much more than you ask or think. Bahwa Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan atau doakan. Memang itu benar. Bagaimana? How? Tetapi How bagaimana? does God do greater than we ask or think? Bagaimana Tuhan melakukan hal yang lebih besar dari yang kita minta? By His power that's inside of us. Dengan kuasanya yang sudah ada di dalam kita. What power is speaking about? Kuasa apa yang dibicarakan di sini? The power of the Holy Spirit. Yaitu kuasa Roh Kudus yang telah ada bersama kita. Amen. Amin. So when we pray in tongues, Jadi ketika kita berdoa dalam bahasa and roh we pray in tongues a lot, dan kita terus-menerus berdoa dalam bahasa roh, then God begins to do maka Tuhan akan mulai melakukan much more than we ask or think. lebih banyak dari apa yang pernah kita pikirkan atau kita minta. He begins to put in, he starts to work out destiny in His plan for our life. Dan dia akan mulai mengerjakan rencananya bagi hidup kita. And I've seen this in my own experience. Dan saya melihat ini dalam pengalaman saya When sendiri. I pray a lot in tongues, Ketika saya banyak berdoa dalam I bahasa roh, notice God beginning to direct my life. saya perhatikan Tuhan mulai mengarahkan hidup I saya. meet the right people. Saya bertemu dengan orang-orang yang I tepat. have wonderful opportunities. Saya mendapatkan kesempatan-kesempatan yang I indah. have the ability to lead people to
Christ. Saya memiliki kemampuan, kesempatan untuk membawa jiwa kepada Yesus. It's as if God begins to direct my life into His perfect plan. Tuhan mulai mengarahkan hidup saya kepada rencananya yang sempurna. And therefore, I want to encourage you today. Itu sebabnya saya mau mengajak kita hari Pray ini. about in tongues. Banyaklah berdoa dalam bahasa roh. Merupakan kunci terbesar To the blessing of God and the untuk purpose of God. mendapatkan berkat Tuhan dan semua rencana Tuhan. And don't be discouraged if initially nothing happens. Ya, jangan kau menjadi kecewa kalau di awalnya kau belum mendapatkan sesuatu. I can give you many examples in my life. Saya bisa berikan banyak contoh dalam hidup saya. You know, I remember I became a missionary in Russia. Saya ingat saya menjadi seorang misionaris di Rusia. And before I went, I got up early in the morning and I prayed a lot in tongues. Sebelum saya pergi ke sana, saya sudah bangun setiap pagi untuk berdoa dalam bahasa roh. I did it for months and months and months. Ya, berbulan-bulan lamanya saya bangun dan berdoa dalam bahasa roh. Initially, it seemed that nothing was happening. Dan waktu pertama-pertama nggak terjadi sesuatu. Then one day, God opened the door for me to go to Russia. Sampai akhirnya Tuhan membuka pintu bagi saya ke Rusia. And when we got to Russia, Dan ketika kami sampai di I Rusia, noticed things began to happen. saya lihat hal-hal itu mulai terjadi. People began to support us financially. Orang-orang mulai mendukung keuangan pelayanan We kami. never even had to ask people for money. Kami nggak pernah minta uang ke They orang. just offered. Mereka saja yang mempersembahkan. God gave us, we started many schools. Kami memulai banyak sekolah-sekolah. Never did we have to find the students. We never had to look for the Kami students. bahkan tidak perlu cari murid-muridnya. We never had to find churches. Kami nggak perlu cari gereja. We didn't have to find teachers. The teachers came. Ya, nggak perlu cari guru datang sendiri. Everything was like organized. Semuanya seperti sudah terorganisir. Never did I advertise. Saya nggak pernah iklankan. And after a number of years, we've now completed more than 35 schools in Russia. Ya, dan lebih kurang setelah berapa tahun sudah ada 35 sekolah di Rusia. 8 schools in Kyrgyzstan. Ditambah 8 sekolah di negara Kyrgyzstan. About 8 schools in Armenia. Dan 9 juga schools in sekolah di Armenia. Dan And then I began to ask, why did all this happen? saya bertanya, bagaimana ini terjadi? Kapan Why ini did I terjadi? just see God bless and God open doors and God do things? Saya melihat Tuhan membuka pintu dan Tuhan melakukan banyak hal. Not only did we see God open doors, Bukan hanya kami melihat Tuhan buka pintu, but I saw miracles. I tetapi saw saya melihat mujizat. wonderful things happen. Hal-hal luar biasa And I terjadi. asked, why? Dan saya bertanya, kenapa? I didn't pray about this. Aku nggak pernah mendoakan ini. And my conclusion is, Kesimpulan saya adalah, maybe mungkin it was the answers to the prayers I prayed itu jawaban dari doa yang saya ucapkan. while I was in South Africa. Ketika saya berada di negara saya di Afrika, Maybe while I was praying in tongues, ketika saya berdoa dalam bahasa roh setiap pagi, I was praying for things that are going to happen in the future. mungkin aku sedang berdoa tentang masa yang akan datang, tentang apa yang akan terjadi. Amen. Amin. Hallelujah. Hallelujah. I know this one man in America. Ya, saya kenal dengan seorang pria di Amerika. This is a very high value of it. Ini merupakan orang yang sangat menghargai bahasa roh. He's a pastor. Actually, it's like an apostle. He's a very important Christian leader. Ya, dia salah satu pemimpin Kristen yang cukup dihargai di sana. And this happened in 2016. Ini terjadi di tahun 2016. And one day he gets an invitation Suatu kali dia mendapatkan undangan by President Trump oleh Presiden Trump to become one of his spiritual advisors. untuk menjadi salah seorang penasehat Presiden Trump. So he goes to a big meeting with President Trump. Ya, dia menghadiri suatu pertemuan dengan Presiden Trump And then they asked him to speak in this meeting. dan mereka minta dia untuk menyampaikan firman di ibadah di dalam So pertemuan he itu. tells President Trump, Jadi dia beritahu kepada Presiden Trump, God chose you to be president. Tuhan memilih engkau menjadi presiden. You're the 45th president of America. Engkau akan menjadi presiden yang ke-45 Amerika. In Isaiah chapter 45, it speaks about Cyrus. Dan di Yesaya 45 bicara mengenai Raja Cyrus. And God has called you to be like Cyrus to Tuhan America. memanggil engkau menjadi seperti Cyrus untuk Amerika. And God chose you Tuhan memilih engkau not because you're a very spiritual man, bukan karena engkau seorang yang rohani, not because you're very godly, bukan karena engkau takut Tuhan, but He chose you because He's got a plan for your life. tetapi dia memilih engkau karena dia punya rencana yang indah bagi hidupmu. Amen. Amin. And
and says, Dan Presiden Trump mendatangi dia dan berkata, terima kasih. Thank you. Terima kasih. And so this man says, Dan orang itu berkata, pendeta ini berkata, he said, God, why did you send me to the White? Why did you send me to be? dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa kau kirim aku ke Presiden Trump? I don't want to be his advisor. Aku nggak mau jadi penasihat dia. Now, I'm quite happy to be a pastor. Aku hanya mau jadi gembala. Why must I be in Washington? Dan kenapa aku harus ke Washington? So the Lord said to him, Jadi Tuhan berkata kepada dia, you asked me for this. engkau yang memimpanya. You prayed and you asked me to send me to Washington to be advisor to Trump. Engkau yang sudah berdoa supaya aku mengirim kau ke Washington dan menjadi penasihat Presiden Trump. He said, but God, I never prayed about it. Tuhan, aku tak pernah mendoakan itu. God said, of course you prayed about Tuhan it. bilang tentu saja engkau mendoakannya. When you prayed a lot in tongues, Ketika engkau berdoa dalam bahasa roh, you asked me engkau meminta to send me to kepadaku Washington untuk mengirim engkau ke to meet Washington President Trump. untuk bertemu dengan Presiden Trump. Hallelujah. Haleluya. Understand that? Saudara mengerti itu? Understand the importance of praying a lot in tongues. Itulah sebabnya penting berdoa dalam Because bahasa God's got roh. a wonderful plan for our Karena lives. Tuhan punya rencana yang indah bagi hidup He wants to kita. do more than we can ask or think. Dia ingin melakukan lebih daripada apa yang pernah kau He wants to pikirkan atau open doors minta. for you and give you opportunities. Dia mau buka pintu-pintu bagimu dan He memberi wants to use kesempatan. you to influence this country. Dia mau memakai hidupmu untuk menjadi berkat bagi Maybe gereja he's negara going to ini. send you to Jakarta to help the president. Iya, dia mungkin akan mengirimkan kau ke Jakarta untuk menolong presiden. Maybe he's got something big for you to do in Medan. Mungkin dia punya rencana yang indah bagimu untuk dilakukan di kota Medan. And as we pray a lot in tongues, Dan ketika kita semakin banyak berdoa dalam bahasa roh, you'll find that your life will come into a new level. engkau akan lihat bagaimana hidupmu meningkat kepada level yang God baru. will do things in you and through you that you've never thought of before. Tuhan akan bekerja melalui engkau dan di dalam engkau dari apa yang kau tidak pernah pikirkan. Amin. And God never forgets the prayers. Dan Tuhan tidak pernah lupa dengan doa. It may not happen immediately. Mungkin itu tidak terjadi seketika. It will happen sometime in the future. Mungkin itu terjadi beberapa waktu ke I depan. encourage you to pray a lot in the Spirit. Jadi saya mau mendorong saudara, mari berdoa lebih banyak dalam bahasa roh. I notice when I pray in tongues a lot, Saya perhatikan ketika saya banyak berdoa dalam bahasa roh, God brings unbelievers across my Tuhan door. bahkan membawa orang yang tidak percaya untuk mendatangi And saya. I lead them to Jesus. Sehingga aku bisa bimbing mereka kepada Yesus. And I realize that God organizes this Dan saya perhatikan Tuhan yang mengatur ini, pertemuan because ini. I pray in the Spirit. Karena saya berdoa dalam bahasa roh. Amen. Hallelujah. Haleluya. And so, don't just pray in tongues 5 minutes, 10 minutes. Ya, jangan hanya berdoa bahasa roh 4 menit, 5 menit. I find one of the things I've learned is to pray in tongues for a long period. Ya, saya pelajari, saya berdoa dalam bahasa roh itu lebih dari 1 jam. Until you feel something is happening. Sampai saya merasakan sesuatu. You feel like a release. You feel like a Sampai kita merasakan ada suatu kelepasan, sukacita memenuhi kita. Amen. Amin. Praise. And I can give you so many important principles about tongues. Dan saya bisa berikan banyak prinsip-prinsip penting tentang berbahasa roh. But I want to give one last verse. Tetapi saya berikan satu ayat terakhir. 1 Corinthians 14 verse 29. 1 Korintus 14 ayat ke-29. It says, do not forbid the speaking of tongues. Yaitu dikatakan jangan hindari berbahasa roh. Amen. Amin. Some churches say, well, we don't believe in speaking in tongues. Ya, ada gereja yang berkata kami nggak percaya dengan bahasa lidah. The Bible says you must not stop it. Ya, Alkitab katakan jangan engkau berhenti. Amen. Amin. So that's my first message to you today. Is it helpful? Jadi ini pesan saya pertama kepada saudara, kira-kira ini menolong. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Okay, I'm going back to my second. Saya akan masuk kepada pelajaran yang kedua. Now, I got a site, an internet site.